Halo para penonton sekalian, saya Joshua dan kembali lagi ke channel Historius. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peradaban besar yang terletak di Asia, yaitu India. Mungkin, ketika kita pertama kali membayangkan India, yang terpintas di benak kita adalah kumpulan orang-orang berkumis tebal yang menari-nari dalam film Bollywood. Ya, seperti di intro awal. Tapi, jangan salah sangka ataupun anggap remeh. India merupakan salah satu dari peradaban-peradaban pertama di muka bumi, serta memberikan banyak pengaruh bagi dunia. Faktanya, pengaruh kebudayaan dan agama India sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban di wilayah Kepulauan Malaya, yang nantinya akan berkembang menjadi negara kita sekarang. Dengan membahas peradaban India, channel Historius berarti secara lengkap membahas 4 peradaban-peradaban pertama dunia yang terletak di dunia lama atau hamparan daratan Afro-Eurasia. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah singkat peradaban India kuno, diawali dari peradaban Sungai Indus hingga masa kekuasaan Britania Raya atas India. Perlu diketahui para sahabat Historius bahwa dalam video ini saya hanya membahas masa-masa terpenting dalam sejarah peradaban India dan beberapa kerajaan terbesarnya saja. Daratan India yang sangat luas menjadi tempat berdiri banyak sekali kerajaan-kerajaan besar sepanjang sejarahnya, yang bahkan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Dan kalian akan paham sendiri nanti ketika menonton video ini. Saya mohon pengertian kalian di sini. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Homo sapiens atau spesies manusia modern pertama kali tiba di daratan India kurang lebih 73.000 hingga 55.000 tahun yang lalu. Waktu terus berjalan hingga manusia yang menempati daratan India ini mulai hidup menetap dan membangun pemukiman, dan perlahan meninggalkan gaya hidup berburu meramu mereka kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Kemudian, kurang lebih 7.000 tahun yang lalu, manusia di daratan India sepenuhnya hidup bercocok tanam dan beternak. Hal ini dapat dibuktikan dari penemuan situs arkeologi di Mehrgarh, Pakistan. Dan setelah ini, kita akan memasuki salah satu masa terpenting dalam sejarah peradaban India, yaitu masa peradaban lembah Sungai Indus. Sungai Indus merupakan sungai besar yang terletak di wilayah barat daratan India. Wilayah tepi sungai ini datar dan subur, sehingga sangat ideal untuk kegiatan bercocok tanam serta membangun pemukiman. Hal ini mendorong berdirinya salah satu peradaban pertama di muka bumi, yang kita kenal sekarang sebagai peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban ini juga sering disebut peradaban Harappa, dinamai dari situs arkeologi yang ditemukan di tepi sungai ini. Sedikit informasi tambahan teman-teman, bahwa nama India yang kita gunakan untuk merujuk negara dan peradaban Asia Selatan ini berasal dari nama Sungai Indus. Bangsa India kuno menamai Sungai Indus dengan nama Sindhu. Nama Sindhu ini kemudian diserap oleh bangsa Persia dengan bahasa mereka sendiri dan berubah menjadi Hindu atau Hindus. Istilah Hindus dari bahasa Persia juga terserap ke dalam bahasa Yunani menjadi Indos atau India. Kata India dari bahasa Yunani inilah yang terus kita gunakan untuk merujuk nama wilayah dan peradaban ini. Suatu hal yang unik di mana bangsa India sendiri menamai negeri mereka dengan nama Barat. Nama Barat ini berasal dari nama salah satu suku Indo-Iranik atau Indo-Arya yang melakukan migrasi menuju daratan India. Walaupun perlu diberi catatan,
bahwa istilah Barat awalnya hanya merujuk wilayah India Utara saja, tidak keseluruhan daratan India. Baiklah, mari kembali membahas peradaban Harappa. Peradaban Harappa adalah peradaban maju yang sangat unik pada masanya. Kota-kota peradaban Harappa tertata dengan rapi, dan rumah-rumah mereka terbuat dari batu bata cetak dengan ukuran yang terstandarisasi. Saluran penyalur dan pembuangan air mereka juga sangat baik dan terintegrasi, membuat kota-kota mereka sangat bersih jika dibandingkan dengan peradaban-peradaban lain pada masanya. Suatu hal yang unik di mana kota-kota peradaban Harappa tidak memiliki bangunan istana, kuil megah, ataupun monumen besar semacamnya. Satu-satunya bangunan besar peradaban Harappa adalah pemandian besar yang ditemukan di kota Mohenjo-daro, dan kegunaan dari bangunan ini pun masih belum dapat dipastikan. Apakah sebagai fasilitas umum untuk keperluan mandi, atau tempat ritual keagamaan yang melibatkan upacara pembersihan tubuh? Well, cukup membingungkan. Masyarakat peradaban Harappa juga sudah menciptakan sistem penulisan dan aksara mereka sendiri. Sistem aksara mereka dikenal dengan nama aksara Indus atau aksara Harappa. Tetapi sangat disayangkan, di mana hingga sekarang para cendekiawan belum dapat menerjemahkan sistem aksara ini, sehingga informasi terkait peradaban mereka belum diketahui secara mendalam. Peradaban Sungai Indus pada akhirnya akan menghilang dimakan waktu akibat beberapa hal yang belum bisa dipastikan. Kota-kota peradaban Indus ini ditinggalkan begitu saja, dan para penduduknya pergi bermigrasi ke wilayah lain. Para cendekiawan percaya bahwa perubahan iklim menjadi penyebab utama kejadian ini. Aliran anak sungai Indus berubah jalur, dan beberapa daerah tertentu menjadi sangat kering dan tandus, membuat kegiatan pertanian tidak dapat lagi dilakukan. Para penduduk peradaban Harappa ini kemudian menyebar menuju timur dan selatan daratan India, serta di saat bersamaan, suatu bangsa baru akan datang menuju daratan India. Bangsa ini kita kenal sebagai bangsa Indo-Iranik atau Indo-Arya. Mereka adalah keturunan dari bangsa Proto-Indo-Eropa yang berasal dari daratan stepa Pontus Kaspia. Bangsa Indo-Arya yang berasal dari barat ini akan bermigrasi menuju daratan India Utara dan berasimilasi dengan penduduk peradaban Harappa yang tadi kita bahas. Peristiwa ini menandai dimulainya periode Weda dalam sejarah India. Sesuai namanya, periode Weda adalah masa di mana kitab Weda yang merupakan kumpulan teks keagamaan India kuno mulai ditulis. Kitab Weda merupakan kitab suci dalam agama Weda kuno yang nantinya berkembang menjadi agama Hindu yang kita kenal sekarang. Kitab Weda ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta yang merupakan salah satu bahasa yang tergabung ke dalam rumpun bahasa Indo-Arya yang digunakan di wilayah India Utara. Sekedar informasi singkat sahabat historius, di mana masyarakat India modern secara bahasa bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah penutur rumpun bahasa Indo-Arya yang dominan di India Utara. Kemudian kelompok kedua adalah penutur rumpun bahasa Dravida yang dominan di India Selatan. Hal ini bisa terjadi karena bangsa Indo-Arya ketika bermigrasi pada masa tersebut hanya menempati wilayah India Utara saja. Hal ini membuat bahasa mereka menjadi bahasa dominan di India Utara. Sedangkan masyarakat Harappa yang bermigrasi menuju India Selatan tetap mempertahankan keunikan bahasa mereka sendiri tanpa pengaruh bangsa Indo-Arya. Bangsa yang menuturkan rumpun bahasa Dravida ini juga dikenal dengan sebutan bangsa Dravida. Baiklah, mari kembali membahas periode Weda. Masyarakat yang hidup pada periode Weda nantinya akan mengembangkan sistem tatanan sosial yang dikenal sebagai warna, di mana masyarakat akan dibagi ke dalam 4 kelas sosial dengan perannya masing-masing. Keempat kelas sosial ini adalah Brahmana, yang bertugas menjadi pemimpin keagamaan, guru spiritual, dan juga cendekiawan. Kemudian, Ksatria, yang bertugas sebagai pemimpin kenegaraan, pejabat,
administrator, dan tentara. Kemudian Waisya yang bertugas sebagai petani, peternak, dan pedagang. Dan terakhir, Sudra bertugas menjadi pekerja kasar atau bisa juga disebut buruh. Sistem warna ini nanti akan berkembang menjadi sistem kasta yang sering kita dengar. Walaupun perlu diberi catatan bahwa sistem warna pada awalnya tidaklah sekaku yang sering kita dengar dan akan mengalami perubahan dalam perkembangannya. Tiap kelompok sosial ini sebenarnya masih bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan yang tidak termasuk ke dalam tugas sosial mereka. Contohnya saja, kaum Brahmana yang tugasnya menjadi pemimpin keagamaan masih dapat melakukan kegiatan berdagang atau bisnis lainnya sebagai pekerjaan sampingan. Atau ketika terjadi perang dalam skala besar, seorang Waisya yang seharusnya menjadi pedagang atau petani masih tetap bisa menjadi tentara demi mendukung kaum kesatria. Berhubung saya belum menguasai dan memahami secara penuh topik perihal sistem warna dan kasta dalam masyarakat India kuno hingga modern, saya hanya bisa menyampaikan sedikit hal saja terkait materi tersebut dalam video ini. Masyarakat India kuno pada periode Weda kemudian akan membangun banyak kota dan jalan raya, yang kemudian berkembang menjadi beberapa kerajaan dan republik di tepi sungai Gangga dan Yamuna. Wilayah tepi sungai Gangga dan Yamuna yang subur sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan pembangunan kota. Masa berdirinya berbagai kerajaan dan republik di India Utara ini dikenal juga sebagai masa Janapada. Berbagai negara kecil ini akan berkembang membentuk negara-negara yang lebih besar dan kuat, baik secara diplomatik maupun penaklukan. Dengan ini, kita memasuki masa urbanisasi kedua dalam sejarah India. Masa urbanisasi kedua dimulai ketika Janapada atau negara-negara kecil yang tadinya berdiri di India Utara berkembang menjadi negara-negara besar berpengaruh yang dikenal dengan nama Mahajanapada. Periode ini sering disebut juga sebagai masa urbanisasi kedua, di mana munculnya kembali kota-kota besar di daratan India semenjak masa peradaban lembah Indus. Masa urbanisasi pertama merujuk pada peradaban Sungai Indus, sedangkan masa urbanisasi kedua merujuk pada masa berdirinya Mahajanapada hingga keruntuhan dinasti Maurya. Berdasarkan catatan kitab Anguttara Nikaya yang termasuk ke dalam kitab suci Tripitaka agama Buddha, terdapat 16 negara-negara besar yang tercatat sebagai Mahajanapada pada masa tersebut. Tentu saya tidak akan membahas semua negara-negara ini, tetapi salah satu kerajaan bernama Magadha dengan ibu kotanya Pataliputra akan berkembang menjadi kerajaan besar dan bahkan kekaisaran luas yang hampir menguasai seluruh daratan India nantinya. Kerajaan Magadha sendiri memiliki sejarah panjang dan unik yang bisa kita bahas secara mendalam. Terdapat banyak dinasti yang nantinya akan berkuasa dalam sejarah kerajaan Magadha. Namun, puncak kebesaran kerajaan Magadha akan terjadi pada masa kekuasaan dinasti Nanda dan dinasti Maurya. Tetapi, ada suatu hal lain yang mau saya sampaikan, yaitu terkait sebuah gerakan spiritualitas. Pada masa yang sama, muncul sebuah gerakan religius baru di wilayah India Utara yang dikenal dengan nama Sramana atau Samana. Gerakan religius ini nantinya akan melahirkan beberapa agama baru. Contohnya, seperti agama Jain, agama Ajiwika, dan agama Buddha. Agama Buddha nantinya menjadi yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia dan akan tersebar luas dari Asia Timur hingga ke Asia Tenggara. Perlu dipahami bahwa walaupun tradisi keagamaan Sramana cukup berbeda dengan tradisi agama Weda yang nanti kita kenal sebagai agama Hindu, kedua tradisi keagamaan ini tetap memiliki beberapa konsep yang sama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Konsep seperti Dharma, Karma, Maya, Samsara, dan Moksha dapat ditemukan dalam agama-agama ini. Umumnya, agama-agama yang berasal dari India ini dikelompokkan dengan nama agama Dharma. Selain itu, dua karya sastra terkenal dari India, yaitu epos Ramayana
dan epos Mahabharata ditulis pada masa ini. Epos Mahabharata sendiri merupakan syair terpanjang yang pernah ditulis dalam sejarah dan juga merupakan salah satu karya sastra terpenting dunia. Mari kembali membahas kerajaan Magadha. Awal kebesaran kerajaan Magadha bermula ketika seorang tokoh bernama Mahapadmananda mampu mengkudeta Raja Magadha terdahulu, bernama Mahanandin. Peristiwa ini menjadi awal mula kekuasaan dinasti Nanda atas Magadha. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Mahapadmananda memulai kampanye militer untuk menaklukkan banyak wilayah di India Utara. Dinasti Nanda mampu membangun sebuah kerajaan yang luas dengan sistem pemerintahan dan birokrasi yang terpusat. Penakluk terkenal asal Makedonia, yakni Raja Alexander Agung, hidup di kurun waktu yang sama dengan masa kekuasaan dinasti Nanda di India Utara. Faktanya, jika pasukan Alexander Agung tidak melakukan protes dan tidak menolak untuk melanjutkan kampanye militer atas India, Alexander Agung besar kemungkinan akan melakukan invasi atas kerajaan Magadha. Tapi, seperti yang kita ketahui, hal itu tidak pernah terjadi, dan Alexander Agung meninggal beberapa tahun kemudian setelah kampanye militernya atas India batal dilakukan. Suatu hal yang sangat unik pula, bahwa kekuasaan dinasti Nanda juga akan berakhir tidak berselang lama setelah meninggalnya Alexander Agung. Seorang tokoh bernama Chandragupta Maurya melakukan kudeta dan menumbangkan kekuasaan dinasti Nanda. Peristiwa ini menandai era kekuasaan dinasti Maurya dalam sejarah India. Kerajaan Magadha di bawah kekuasaan dinasti Maurya akan menjadi kerajaan terbesar yang pernah berdiri di daratan India hingga pada masa tersebut. Wilayah kekuasaan dinasti Maurya kelak membentang dari India Barat, seluruh wilayah India Utara, hingga India Tengah. Era kekuasaan Maurya juga dikenal sebagai masa keemasan India, di mana kegiatan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan tumbuh subur pada masa ini. Salah satu tokoh terkenal yang hidup pada masa kekuasaan Maurya adalah Chanakya, yaitu seorang ahli politik, pengajar, dan filsuf yang menjadi penasihat utama Chandragupta Maurya. Chanakya dianggap berjasa besar dalam kebangkitan kekuasaan dinasti Maurya. Karena atas arahan dan panduannya, Chandragupta Maurya mampu mengalahkan dinasti Nanda. Chanakya juga menulis sebuah buku berjudul Arthasastra yang membahas hal-hal terkait ilmu ketatanegaraan, ilmu politik, strategi militer, hingga ekonomi kenegaraan. Walaupun beberapa cendekiawan meyakini bahwa Arthasastra tidak ditulis oleh Chanakya seorang diri dan mengalami penambahan isi, karya tulis ini menjadi salah satu bukti pencapaian ilmu politik dan ketatanegaraan peradaban India. Selain Arthasastra, terdapat juga Susruta Samhita, yaitu sebuah karya tulis yang membahas ilmu pengobatan dan ilmu pembedahan. Kitab yang ditulis oleh seorang tokoh bernama Susruta ini sangat penting karena membahas secara mendalam hal-hal terkait pembedahan hidung dan operasi plastik. Hal ini membuat Susruta Samhita menjadi salah satu karya tulis ilmu pengobatan dan pembedahan terpenting dunia pada masanya. Walaupun para cendekiawan masih kesulitan menentukan secara akurat kapan kitab ini ditulis, ditambah kitab ini juga ditulis oleh beberapa penulis lain yang sama-sama menggunakan nama Susruta. Karya tulis ini rampung ditulis atau mengalami penambahan materi pada masa kekuasaan Maurya. Dan tidak akan lengkap membahas dinasti Maurya jika kita tidak membahas Raja Asoka, pemimpin terbesar dari dinasti Maurya, serta salah satu tokoh terbesar dalam sejarah India dan juga dunia. Dia adalah cucu dari Chandragupta Maurya, dan pada masa kekuasaan Asoka lah, dinasti Maurya berada di titik terluas dan terkuatnya. Suatu hal yang unik di mana setelah berhasil menaklukkan kerajaan Kalingga di wilayah timur India, Asoka memilih untuk menghentikan kegiatan kemiliteran serta ekspansi militer, dan lebih mengedepankan kebijakan sosial serta keagamaan yang damai. Asoka kelak akan memeluk agama Buddha dan mendukung perkembangannya. Dia membangun banyak bangunan stupa, mendukung kegiatan penyebaran agama Buddha, serta banyak memberi donasi kepada komunitas biku. Tindakan Asoka ini
memiliki kemiripan dengan Kaisar Konstantinus Agung yang mendukung agama Kristen. Dukungan Asoka terhadap agama Buddha membuat agama Buddha tersebar ke Sri Lanka, wilayah barat India, Himalaya, dan hingga ke Burma. Selain itu, Asoka juga membangun banyak pilar batu di penjuru wilayah kekuasaannya. Beberapa pilar-pilar ini masih bertahan hingga sekarang. Salah satu contoh adalah kepala pilar Asoka yang masih sangat utuh berada di kota Sarnath, yang dikenal dengan nama Kepala Pilar Singa Asoka. Benda ini nantinya akan menjadi simbol negara Republik India yang digunakan pada masa kini. Tidak lupa, Republik India juga menempatkan simbol Cakra Asoka ke dalam bendera negara mereka, yang mungkin sudah sering kalian lihat di beberapa media. Tetapi, layaknya semua kerajaan, kekaisaran serta dinasti besar dalam sejarah, mereka tidak kebal terhadap kemerosotan dan kejatuhan. Kekuasaan dinasti Maurya akan berakhir akibat dikudeta oleh seorang tokoh bernama Pushyamitra Shunga pada tahun 185 sebelum Masehi. Peristiwa ini memulai era kekuasaan dinasti Shunga atas Magadha. Dinasti Shunga pun akhirnya dijatuhkan oleh Wasudewa Kanwa pada tahun 73 sebelum Masehi, yang akan mendirikan dinastinya sendiri. Periode ini dikenal sebagai masa kekuasaan dinasti Kanwa atas Magadha. Dinasti Kanwa hanya berkuasa singkat sebelum akhirnya runtuh pada tahun 28 sebelum Masehi akibat diserang oleh kerajaan Satawahana yang berasal dari India Tengah. Namun, sebelum lanjut membahas perkembangan sejarah di India Utara, mari sekilas kita membahas wilayah India Selatan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, wilayah India Selatan ditempati oleh suku bangsa Dravida yang menggunakan bahasa-bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Dravida. Salah satu anggota suku bangsa Dravida yang cukup terkenal dan berpengaruh di India Selatan adalah bangsa Tamil. Dan bangsa ini nantinya akan mendirikan beberapa kerajaan besar di India Selatan. Ketika dinasti Maurya berjaya di utara, masih terdapat 3 kerajaan berdaulat di India Selatan yang didirikan oleh bangsa Tamil. Ketiga kerajaan ini adalah Kerajaan Pandya, Kerajaan Chera, dan Kerajaan Chola. Salah satu kerajaan ini, yaitu Chola, nantinya akan menjadi salah satu kerajaan maritim berpengaruh di Asia. Baiklah, mari kembali membahas wilayah India Utara. Setelah berbagai perang dan sempat dikuasai oleh Kekaisaran Kushan dari Afghanistan, wilayah India Utara akan menjadi tempat kelahiran imperium besar selanjutnya di India, yaitu Kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta, atau juga bisa kita sebut sebagai Kekaisaran Gupta, adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat dalam sejarah India, di mana era kekuasaannya juga menjadi masa keemasan India. Kerajaan Gupta juga mampu membawa perdamaian dan kemakmuran di wilayahnya, membuat masa perdamaian ini dikenal juga sebagai era Pax Gupta, yang berarti kedamaian Gupta. Bidang ilmu pengetahuan sangat berkembang pada masa ini, di mana banyak cendekiawan besar India muncul pada masa tersebut. Salah satu contoh terkenal adalah Aryabhata. Aryabhata adalah seorang astronom dan ahli matematika yang terkenal dengan beberapa pemahaman saintifiknya. Beberapa contoh seperti pemahaman bahwa bumi berputar pada porosnya, serta penjelasan ilmiah terkait gerhana bulan dan matahari tanpa ikut serta peranan atau intervensi dewa-dewi. Peran Aryabhata sungguh berpengaruh dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan India, sehingga namanya diabadikan sebagai nama satelit pertama buatan Republik India, yaitu satelit Aryabhata yang diluncurkan pada tanggal 19 April 1975. Sekedar pengetahuan tambahan, di mana sistem bilangan yang kita gunakan sekarang, yaitu sistem bilangan Indo-Arab, pertama kali diciptakan oleh para matematikawan India sekitar abad pertama hingga keempat Masehi. Sistem yang digunakan oleh para matematikawan India ini kemudian diadopsi oleh matematikawan Muslim pada masa Kekhalifahan Abbasid. Sistem bilangan ini kemudian akan tersebar menuju Eropa pada abad pertengahan dan pada akhirnya meluas ke penjuru dunia hingga kita gunakan sekarang. Kerajaan Gupta juga berperan dalam mendirikan Mahawihara Nalanda, yaitu sebuah biara Buddha yang juga menjadi tempat pendidikan berbagai macam bidang pengetahuan.
Nantinya, Mahawihara Nalanda menjadi salah satu pusat pendidikan terkemuka di seluruh India dan juga dunia. Biarawan Buddha ataupun kaum awam dari berbagai tempat datang untuk belajar di Nalanda, dan beberapa tokoh terkenal dalam sejarah juga mengunjungi dan menempuh studi di Mahawihara ini. Contoh saja seperti Yijing, biku asal Cina yang catatan perjalanannya menuju Nalanda menjadi salah satu sumber bukti keberadaan Kedatuan Sriwijaya. Lalu Xuanzang, yang juga seorang biku asal Cina yang pergi menuju Nalanda untuk membawa pulang kembali kitab suci dari sana. Sosok historis Xuanzang ini kelak akan menjadi inspirasi dan diadaptasi menjadi tokoh fiksi Biksu Tong dalam novel berjudul Perjalanan Menuju Barat, atau dalam bahasa Inggris Journey to the West, bersama tokoh literatur terkenal lainnya yang pasti sudah kalian ketahui, yaitu Sun Gokong. Kerajaan Gupta pada akhirnya akan mengalami kemunduran, baik akibat dari pemberontakan para pemimpin wilayah setempat maupun akibat invasi bangsa Huna dari Asia Tengah. Kerajaan Gupta runtuh pada abad ke-6 Masehi dan membuat daratan India kembali terpecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan yang saling berperang satu sama lain. Tentu, untuk menghemat waktu, saya tidak akan menjelaskan sejarah semua kerajaan-kerajaan ini. Tetapi, saya akan mencoba menjelaskan beberapa kerajaan besar yang pernah berdiri di India setelah keruntuhan kerajaan Gupta hingga memasuki abad pertengahan sebelum masa kekuasaan penakluk Muslim di India. Pertama, Kerajaan Pala, didirikan oleh seorang tokoh bernama Gopala yang berasal dari wilayah Bengal pada abad ke-8. Kerajaan Pala yang dia dirikan nantinya akan menguasai wilayah Bengal dan banyak sekali wilayah di India Utara. Terkenal akan pasukan gajah perang dan juga angkatan lautnya, Kerajaan Pala juga aktif dalam perdagangan laut dan membina hubungan diplomatis dengan Kedatuan Sriwijaya. Kerajaan Pala pada akhirnya runtuh pada abad ke-12 dan digantikan oleh Kerajaan Sena. Lalu, terdapat juga Kerajaan Chola, salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di India Selatan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa Kerajaan Chola secara dominan ditempati oleh penduduk beretnis Tamil, yang merupakan suku bangsa dominan di India Selatan. Kerajaan Chola sendiri terkenal sebagai kerajaan maritim yang memiliki angkatan laut yang kuat, dan pelabuhan-pelabuhannya menjadi pusat perdagangan berpengaruh di India. Kerajaan Chola juga berkontribusi besar dalam keruntuhan Kedatuan Sriwijaya, di mana pada masa pemerintahan Maharaja Rajendra yang pertama, Kerajaan Chola melakukan serangan cepat ke Palembang, yaitu ibu kota Kedatuan Sriwijaya. Maharaja Rajendra yang pertama juga salah satu raja terbesar dalam sejarah India, di mana dia mampu memperluas wilayah kekuasaan Chola hingga di titik terluasnya. Namun, peradaban India akan kembali kedatangan para penyerbu yang berasal dari barat. Mereka adalah kaum muslim yang berasal dari wilayah Timur Tengah, dan penaklukan yang mereka lakukan akan berpengaruh besar dalam sejarah India. Kontak pertama peradaban India dengan dunia Islam dimulai dengan invasi kekhalifan Umayyad atas India Barat. Walaupun pada akhirnya invasi Umayyad kurang berhasil dan hanya menguasai sedikit wilayah di sana. Konflik penting selanjutnya terjadi ketika seorang tokoh bernama Mahmud Ghaznavi dari Kesultanan Ghaznavid melancarkan invasi atas wilayah Punjab dan Gujarat di India Barat. Kampanye militer yang dilakukan Sultan Mahmud ini berhasil dan menyebabkan banyak sekali kehancuran kuil-kuil Hindu serta kota-kota besar di wilayah tersebut. Dengan berjalannya waktu, Kesultanan Ghaznavid pada akhirnya melemah, dan keadaan ini menjadi kesempatan bagi Ala al-Din Husain, yaitu bangsawan yang mengabdi kepada Kesultanan Ghaznavid, untuk memerdekakan diri dan mendirikan negaranya sendiri. Berdirilah Kesultanan Gurid yang basis awal kekuatannya terletak di Afghanistan. Kelak, Kesultanan Gurid di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Ghori akan memulai kampanye penaklukan atas India Utara dan berhasil. Sangat disayangkan di mana Muhammad Ghori tidak jauh berbeda dengan beberapa pendahulunya. Dia juga melakukan penjarahan dan penghancuran atas kuil-kuil Hindu di India Utara. Salah satu jenderal Muhammad Ghori bernama Bakhtiar Khalji berperan besar atas kehancuran Mahawihara Nalanda, salah satu pusat pendidikan terkemuka India yang tadi sempat kita bahas.
Hal yang sangat tidak terduga terjadi, di mana Sultan Muhammad Ghori malah tewas terbunuh dalam konspirasi politik, dan wilayah luas yang dia kuasai akan terpecah dan terbagi-bagi kepada para jenderalnya. Salah satu jenderal Muhammad Ghori bernama Qutbuddin Aibak nantinya akan mendirikan Kesultanan Delhi dan akan menjadi kerajaan Islam berpengaruh pertama dalam sejarah India. Qutbuddin beserta para sultan penerusnya kelak akan berperang dengan sesama kerajaan Islam maupun Hindu di India dan terus menjajah banyak wilayah. Kesultanan Delhi akan berada di titik terluasnya pada masa pemerintahan Sultan Muhammad bin Tughlaq. Kekuasaan Kesultanan Delhi membawa banyak dampak bagi wilayah India, seperti lahirnya seni arsitektur Islam India yang khas dan juga penyebaran agama Islam. Kesultanan Delhi juga berperan besar dalam menghalau invasi Mongol atas India. Tetapi, Kesultanan Delhi akan mengalami kemerosotan setelah diserang oleh Kekaisaran Timurid yang dipimpin sendiri oleh Sultan Timur, salah satu tokoh penakluk Islam paling terkenal dan juga terkejam dalam sejarah. Timur mampu mengalahkan pasukan Kesultanan Delhi, lalu menjara dan menghancurkan kota Delhi. Kekalahan telak yang mengerikan ini membuat Kesultanan Delhi melemah dan membuat beberapa wilayah kekuasaannya memerdekakan diri. Keadaan ini mendorong berdirinya Kerajaan Wijayanagara di India Selatan, salah satu kerajaan besar Hindu terakhir yang berdiri di India. Kerajaan ini kelak berperan besar dalam menghalau invasi pasukan Muslim atas India Selatan dalam periode waktu yang cukup lama. Selama berdirinya, Kerajaan Wijayanagara membangun banyak kuil dan monumen dengan gaya arsitektur baru yang khas, yang dinamai sebagai arsitektur Wijayanagara. Kerajaan Hindu ini akhirnya runtuh pada tahun 1646 akibat konflik militer dengan kesultanan-kesultanan di wilayah Deccan, India Tengah. Hal ini mengakibatkan berdirinya banyak kerajaan-kerajaan kecil di India Selatan. Mari kembali kita membahas wilayah India Utara dan nasib akhir Kesultanan Delhi. Setelah penjarahan dan kehancuran kota Delhi oleh Sultan Timur, Kesultanan Delhi belum sepenuhnya runtuh, namun melemah secara drastis. Keadaan ini mendorong seorang tokoh bernama Babur, yang merupakan keturunan dari Sultan Timur, untuk melakukan invasi menuju India. Babur mampu mengalahkan pasukan Kesultanan Delhi di pertempuran pertama Panipat, dan setelah itu mendirikan Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal atau dikenal juga sebagai Kekaisaran Mughal kelak akan menjadi salah satu imperium besar dunia dan salah satu kerajaan Islam terkuat sepanjang sejarah. Kekaisaran ini akan mengalami perkembangan besar pada era kekuasaan Akbar yang pertama atau dikenal juga sebagai Akbar yang Agung. Akbar berperan besar dalam memperluas wilayah kekaisaran serta mengedepankan kebijakan toleransi beragama, terutama bagi umat Hindu di wilayah kekuasaannya. Hal ini mendorong terjadinya perdamaian dan stabilitas di wilayah Kekaisaran Mughal. Akbar juga terkenal dengan membangun ibadat khana, yaitu sebuah gedung tempat pertemuan yang diperuntukkan sebagai tempat berkumpul dan berdialog antar pemimpin agama di Kekaisaran Mughal. Akbar terkadang hadir dalam dialog keagamaan ini, di mana dia sendiri tertarik untuk mendengar hal-hal terkait diskusi keagamaan. Kekaisaran Mughal, sama halnya seperti Kesultanan Delhi, juga mendirikan beberapa bangunan dengan gaya arsitektur Islam India yang khas. Contohnya seperti Benteng Merah di kota Agra, serta Taj Mahal, salah satu bangunan ikonik dari India yang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Namun, semua berubah ketika kita memasuki era kekuasaan Aurangzeb, atau dikenal juga dengan nama lainnya, yang ini Alamgir yang pertama. Kekaisaran Mughal mencapai titik terluasnya pada masa kekuasaan Aurangzeb, di mana wilayah kekuasaan Mughal hampir menguasai seluruh daratan India. Tetapi di sisi lain, Aurangzeb terkenal akan tindakan intolerannya terhadap umat beragama lain. Hal ini menyebabkan munculnya pemberontakan dari kalangan bangsawan Hindu, yang nantinya akan menjadi salah satu penyebab melemahnya Kekaisaran Mughal. Setelah Aurangzeb meninggal, Kekaisaran Mughal mulai mengalami kemunduran secara perlahan. Di India Selatan, berdiri Kerajaan Maratha bercorak Hindu yang menjadi rival utama Kekaisaran Mughal. Sedangkan di India Barat, atau lebih tepatnya wilayah Punjab, berdiri Kekaisaran Sikh
yang didirikan oleh bangsawan beragama Sikh. Sekedar informasi singkat, di mana agama Sikh termasuk salah satu dari kelompok agama Dharma yang berasal dari wilayah Punjab. Ajaran agama ini pertama kali disebarkan oleh Guru Nanak yang hidup pada abad ke-15 hingga ke-16. Agama Sikh sekarang menjadi salah satu agama besar dunia, dan para penganut agama ini cukup mudah dikenali dengan busana turban khas mereka yang khusus dikenakan oleh kaum pria Sikh. Kita bisa membahas agama Sikh ini secara mendalam di lain waktu saja. Berdirinya kerajaan Maratha dan kerajaan Sikh membuat kekaisaran Mughal melemah. Namun, kekaisaran Mughal serta kerajaan-kerajaan besar di India lainnya akan kedatangan tamu tidak terduga dari laut. Mereka adalah kerajaan-kerajaan besar dari Eropa, dan salah satu kerajaan dari benua tersebut, yakni Kerajaan Britania Raya, akan menguasai seluruh India nantinya. Hal ini diawali dengan berdirinya East India Company, atau disingkat EIC, sebuah perusahaan dagang asal Britania Raya yang didirikan pada tahun 1600. Perusahaan ini nantinya akan memperluas pengaruhnya di India dengan mendirikan pabrik-pabrik, menguasai wilayah setempat secara militer, dan menjalin hubungan diplomatik serta perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal India, di mana raja-raja India akan mengakui kedaulatan dan kekuasaan perusahaan East India Company. EIC kelak akan mampu menguasai India secara perlahan dan menyeluruh, sebelum akhirnya pemberontakan besar pecah pada tahun 1857. Pemberontakan ini sering disebut juga sebagai Perang Kemerdekaan pertama dalam sejarah nasional India. Setelah pemberontakan ini, wilayah administratif perusahaan EIC di seluruh India diambil alih dan diatur langsung oleh Kerajaan Britania Raya. Hal ini menandai berdirinya Kemaharajaan Britania, atau dalam bahasa Inggris disebut British Raj, pada tahun 1858. Dengan berdirinya Kemaharajaan Britania, maka sampai di sini dulu pembahasan kita dalam video ini. Sejarah India dalam masa kekuasaan Britania Raya hingga ke zaman modern dapat kita bahas di lain waktu. Jika kalian suka dengan video edukasi seperti ini, jangan lupa untuk mendukung channel Historius dengan memberi like, komentar, dan subscribe. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wibu Nagara, Kansa Bentun, dan Rojai atas donasi yang kalian berikan melalui aplikasi Traktir. Setiap rupiah yang kalian berikan tidak akan saya sia-siakan. Jika kalian ingin nama kalian diabadikan di akhir setiap video yang saya buat, kalian bisa memberikan donasi kepada channel Historius melalui aplikasi Traktir dengan link yang telah saya sediakan di deskripsi video dan kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.